Perkenalkan, nama saya Matius Pating. Saya mahasiswa dari Universitas Tribhuwana Klabai semester 5 SD. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan singkat dari bab 4 membahas tentang langkah-langkah dan komponen penting dalam merancang evaluasi program secara sistematis dan ilmiah. Yang pertama, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah tahapan awal untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi nyata dan kondisi yang diharapkan. Ini digunakan untuk mendapatkan prioritas kebutuhan yang harus diperlukan melalui evaluasi program. Analisis ini bisa dilakukan secara objektif berdasarkan data dan standar, dan subjektif berbasis penilaian evaluasi dan stakeholder. Yang kedua, penjadwalan. Penjadwalan kegiatan evaluasi sangat penting untuk menjamin proses evaluasi selesai tepat waktu dan alokasi waktu yang efektif untuk setiap tahapan, termasuk persiapan, pengumpulan data, analisis, dan pelaporan. Yang ketiga, penguasaan dan monitoring. Rancangan meliputi pembelajaran jelas antara evaluasi utama dan tenaga pendukung serta mekanisme pengawasan pelaksanaan evaluasi untuk memastikan kelancaran dan efisiensi kerja. 4. Pembiayaan. Rancangan pembiayaan harus mencakup rincian biaya langsung dan tidak langsung, termasuk honor alat pelajaran, komunikasi, dan biaya pendukung lainnya. Pengelolaan anggaran harus efektif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta sumber daya yang tersedia. Yang kelima, proposal evaluasi program. Proposal menyajikan rancangan kerja evaluasi dan umumnya terdiri atas komponen judul, rasional, tujuan pertanyaan evaluasi, metodologi, serta prosedur antara langkah kerja. Proposal dapat disesuaikan oleh evaluasi internal, eksternal, atau kombinasi keduanya. Unsur utama proposal yang pertama, rasional evaluasi yang menunjukkan organis. Yang kedua, tujuan evaluasi meliputi dampak, implementasi, konteks, dan kebutuhan program. Yang ketiga, pertanyaan evaluasi yang dirumuskan berdasarkan tujuan dan kebutuhan standar. Yang kelima, metodologi yang mencakup objek evaluasi, sumber data, teknis pengumpulan data, instrumen, dan teknis analisis. Yang keenam, program dan langkah kerja dengan estimasi waktu pelaksanaan. Yang terakhir, langkah perancangan menurut beberapa ahli. Materi juga menentukan beberapa model dan langkah perancangan menurut Guba dan Lionchol, Prowanto, dan Suparman, dan Strahan DKK yang meliputi pembuatan konteks, pengorganisasian tim evaluasi, identifikasi penggunaan, pengembangan, kerjasama, pengumpulan dan analisis data, serta melaporkan hasil evaluasi. Pokok utama lainnya adalah penekanan pada klarifikasi tujuan, pemilihan model evaluasi yang sesuai, identifikasi stakeholder,
dan penentuan pertanyaan evaluasi yang komprehensif. Materi ini memberikan panduan lengkap agar evaluasi program dapat dirancang secara menyeluruh, terstruktur, dan berlandaskan kebutuhan nyata serta data ilmiah yang valid. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.